Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Palmarum ini diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-19. Demikian bunyinya. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion. Lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula, murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nats itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perayaan sedang berlangsung di Yerusalem. Semua orang Israel turut serta masuk ke dalam perayaan itu. Ketika terdengar bahwa Yesus sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem, orang banyak keluar menyambut dan menyongsong Yesus yang sedang datang. Mereka yang datang menyambut Yesus ini adalah orang banyak, orang kebanyakan, masyarakat umum. Di sana ada orang miskin, ada orang menderita, orang yang biasa-biasa saja. Mereka datang menyongsong Yesus. Mereka membuka jubahnya, meletakkannya di jalan. Sebab itulah yang mereka punya. Ada pula yang mengambil ranting-ranting pohon, lalu meletakkannya di jalan itu. Mengambil daun palem, meletakkannya di jalanan itu. Karena itulah yang mereka miliki. Tidak ada sesuatu yang lain. Tetapi mereka datang menyambut Yesus. Mereka mendengar bahwa Yesus telah melakukan mukjizat dengan membangkitkan Lazarus dari kubur. Maka harapan orang banyak itu semakin bertumbuh kepada Yesus. Harapan mereka untuk hidup, harapan mereka untuk hidup yang lebih baik, untuk melepaskan mereka dari derita, dari kesulitan telah datang. Lalu mereka datang menyongsongnya. Tetapi pada saat yang sama, saudara-saudara, orang-orang Farisi, orang-orang Herodian, orang-orang kaya, orang-orang pejabat, orang-orang hebat, orang-orang pintar, mereka menjauh dan hanya mendengar dari jauh saja. Ya, memang hidup mereka begitu. Sudah biasa mereka mengambil jarak sosial dengan masyarakat umum.
Mereka sudah biasa hidup dalam eksklusif, menikmati hidupnya, menikmati kekayaannya, menikmati kebolehannya. Sementara orang-orang banyak ini, mereka bergumul dalam hidupnya, bergumul dalam deritanya, bergumul dalam kesulitannya. Mereka lah yang datang kepada Yesus. Lalu mereka berseru dan berteriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudaraku, dia yang datang dalam nama Tuhan, dialah yang diberkati. Dialah yang membawa misi sorgawi, misi keselamatan, misi yang menolong umat manusia dari segala penderitaan mereka, yang membebaskan mereka dari dosa dan kematian, dan akan mengakhiri segala kuasa dan kematian itu di dunia ini, serta memberikan mereka harapan kehidupan yang kekal, mengganti seluruh derita yang mereka alami di dunia ini. Bahkan kematian pun bagi mereka bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Derita bukan lagi sesuatu yang menggelisahkan. Karena mereka tahu Yesus yang datang dalam nama Tuhan itu akan memberikan kehidupan kepada mereka. Dia yang datang itu mengendarai seekor keledai, saudara-saudara. Seekor keledai pinjaman, bukan miliknya. Keledai itu dia hanya pinjam, saudara. Yang setelah dia gunakan akan dikembalikan. Dia tidak mempunyai kereta kuda sebagaimana dimiliki para bangsawan. Dia tidak mempunyai fasilitas. Dia tidak mempunyai kemewahan. Dia datang dengan kemiskinannya. Dia datang dengan kesederhanaannya. Dia datang memberikan hidupnya untuk menghidupkan manusia itu. Dia berbicara tentang kehidupan dari dirinya yang ada. Dari kehidupan yang dia miliki sendiri. Bukan pula dengan kegagahan. Bukan pula dengan kemewahan. Tetapi datang dengan kesederhanaan, datang dengan kepedulian, datang dengan cinta kasih sorgawi untuk menyelamatkan umat manusia itu. Saudaraku, rendah hati dan sederhana, itulah pola pilihan kehidupan yang lebih baik yang telah diperlihatkan oleh Yesus kepada kita untuk bertemu dengan sesama, terutama mereka yang menderita, mereka yang mengalami banyak kesulitan dalam kehidupan, dan akan berbondong-bondong orang datang kepadanya. Itu sebabnya percakapan di antara kaum Farisi, percakapan di antara eksklusivisme itu yang hanya mementingkan dirinya sendiri itu berkata, lihatlah, kamu sendiri telah melihat. Kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Marilah saudaraku, mari datanglah kepada Yesus. Datang kepada Yesus dengan hidup bersama dengan mereka yang mengalami penderitaan. Hidup secara bersama dengan mereka yang mengalami pergumulan hidup. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada penghiburan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Tuhan memberkati saudara untuk tetap setia menanti kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin.